Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah lembaga survei Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai peta elektoral pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Seperti Poltreking Indonesia yang merilis pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin unggul dalam elektabilitas dibandingkan dengan pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Ya, dari hasil survei menunjukkan bahwa keunggulan pasangan ini dalam beberapa aspek utama, baik dari segi wilayah maupun demografi pemilih. Nah, pada simulasi tunggal, Ahmad Lutfi memperoleh angka elektabilitas 50,1%, sedangkan Andika Perkasa 30,8%. Sementara pada simulasi pasangan Cagup-Cawagup, Ahmad Lutfi Taj Yassin memperoleh perolehan angka signifikan 52,2% dan Andika Perkasa Hendrar Prihadi di angka 31,4%. Sisanya 16,4% menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihannya. Ya, pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin didukung secara signifikan oleh pemilih di wilayah Pantura Barat, Pantura Timur, Keduraya, dan Banyumas Raya. Sementara di wilayah Solo Raya dan Semarang Raya, dukungan relatif imbang antara kedua pasangan. Sebanyak 48% publik mengatakan masih mungkin mengubah pilihan pasangan gubernur wakil gubernur Jawa Tengah. Sedangkan 42,1% mengatakan tidak akan mengubah pilihan mereka. Sebagian besar responden yang belum mantap pemilih akan menentukan pilihan mereka pada masa kampanye atau hari pemilihan. Ya, untuk membahas mengenai hasil sejumlah lembaga survei yang salah satunya juga dilakukan oleh Poltreking, kita akan membahasnya pemirsa bagaimana kemudian pemetaan politik di Pilkada Jawa Tengah ini. Sudah hadir bersama kami di studio ada Mas Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Hanta. Selamat pagi. Lalu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi, Prof. Burhan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Burhan. Pagi semuanya. Baik. Kita ingin ke Mas Hanta kalau begitu. Mas Hanta, kalau kita melihat hasil survei terbaru, pemetaannya sepertinya masih cukup kuat salah satu pasangan calon ini, Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Faktor apa yang paling signifikan membuat pasangan ini unggul, Mas? Ya, pertama kita tahu Ahmad Lutfi adalah salah satu kandidat yang lebih awal bersosialisasi dibandingkan Andika belakangan ya. Ya, betul. Kita tahu kalau kita ke Jawa Tengah, sosialisasinya cukup masif, itu satu. Dan beliau adalah mantan Kapolda Jawa Tengah yang artinya memiliki basis yang cukup lama berada di Jawa Tengah. Itu faktor pertama. Yang kedua, pasangannya juga ini kan saling kontributif ya antara Cagup dan Cawagupnya. Taj Yassin adalah wakil gubernur incumbent. Nah, itu juga kontribusinya cukup kuat ya, kita lihat dari cukup itu. Kemudian satu lagi menurut saya juga kita bisa dalami di mana dua atau pasangan ini bisa jadi dipersepsikan bagian dari dua kekuatan politik yang cukup kuat, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo di sana. Jadi dalam persepsi publik ya secara tidak langsung itu memberikan kontribusi secara elektoral. Karena kalau kita bedah misalnya approval rating Pak Jokowi yang cukup tinggi di Jawa Tengah sekitar 86,4%, itu mayoritas sebagian besar ke Ahmad Lutfi Taj Yassin. Begitu juga dengan cross tabulasi yang kita lakukan, cross tab pemilih Pilpres, pemilih Prabowo Gibran itu sebagian besar ke Ahmad Lutfi Taj Yassin. Bahkan pemilih Anies juga lebih ke sana. Sementara pemilih Ganjar itu memang lebih cenderung lebih banyak ke Andika Hendi. Nah, itu faktor yang lainnya. Tentu ditambah lagi beberapa faktor yang cukup ini ya kalau kita perhatikan mengapa cukup tingginya selain mereka lebih awal berpasangan dibandingkan sebelumnya. Dan satu lagi kalau kita lihat kami melakukan cross step juga terhadap pilihan partai. Basis partai itu solid semuanya, semua partai. Ya. Kalau kita perhatikan hanya PD Perjuangan yang ke Andika pemilihnya. Itu pun ada 30% lebih masih ke Ahmad Lutfi Taj Yassin. Sementara partai lainnya Kim Plus, jadi terkonsolidasi semua, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, ditambah yang plus itu yaitu Nasdem, PKS dan PKB itu semuanya solid di angka 60-70% ke Ahmad Lutfi Taj Yassin. Ya, kontribusi itu juga memberikan dampak. Saya kira itu beberapa faktor yang menyebabkan cukup kuatnya. Selain kekuatan personal ya, yang saya katakan tadi. Baik, kalau dari Prof. Burhan melihatnya salah satu pasangan yang saat ini sudah mulai petanya terlihat jauh lebih unggul dibanding pasangan lain ya? Ya, apakah itu juga terbaca dari indikator politik Indonesia, Mas? Ya, apa yang ditampilkan oleh Mas Hanta itu menurut saya
merefleksikan peta elektoral di Jawa Tengah hari ini, kebetulan memang Andika dinobatkan sebagai calon gubernur oleh PD Perjuangan relatif terlambat dibanding misalnya Ahmad Lutfi yang kita tahu sudah sekian lama melakukan sosialisasi. Dan jangan lupa Ahmad Lutfi ini berkarir cukup lama di Jawa Tengah, meskipun beliau berasal dari Jawa Timur, tetapi lama sebagai Kapolda Jawa Tengah, hampir 3-4 tahun. Kemudian sebelumnya menjadi pimpinan wilayah kepolisian di beberapa tempat di Jawa Tengah, di Batang, kemudian di Solo, di Boyolali, dan seterusnya. Jadi cukup lama kiprahnya di Jawa Tengah. Dan kita tahu karena keterlambatan start Andika, maka tingkat kedikenalannya juga tidak terlalu maksimal. Jadi ada ketimpangan popularitas. Meskipun lagi-lagi hati-hati buat Pak Ahmad Lutfi kalau misalnya Andika mampu menaikkan popularitas seimbang dengan Pak Ahmad Lutfi, itu semacam alarm yang cukup mengkhawatirkan buat Ahmad Lutfi. Cuma diuntungkan oleh jadwal kampanye yang terlalu pendek, kan cuma sekitar 2 bulan. Jadi memang waktu tidak banyak buat Andika, tetapi lagi-lagi masih ada potensi buat Andika untuk mengerek elektabilitas sepanjang popularitasnya imbang dengan Ahmad Lutfi. Nah, yang kedua, nah ini juga salah satu pilihan yang menurut saya perlu sampaikan alasannya oleh PD Perjuangan, yaitu pasangan yang ditetapkan oleh gubernur dan wakil gubernur ya oleh PD Perjuangan, itu pasangan yang berasal dari satu rahim tradisi ya, yaitu kelompok nasionalis. Karena kita tahu Mas Hendi ini kan mantan wali kota Semarang yang berasal dari kader murni PD Perjuangan. Pak Andika belakangan aktif di PD Perjuangan. Sementara kalau kita lihat peta dan dinamika elektoral di Jawa Tengah, itu Alfat, itu gabungan atau kombinasi dari 2 tradisi politik ya. Pertama adalah kelompok nasionalis, dan itu terefleksikan oleh kenyataan bahwa Jawa Tengah selalu dimenangkan oleh PD Perjuangan. Tetapi jangan lupa, paling banyak hanya 1/3 mereka yang memilih PD Perjuangan di provinsi ini. Nah, ada sisa yang cukup besar, yaitu kelompok santri, terutama yang tinggal di daerah Pantura, kemudian juga tinggal di wilayah tengah, ya Jawa Tengah, sekitar Magelang, Wonosobo, dan sebagian wilayah di Banyumas. Nah, ini yang tidak terwakili oleh 2 sosok yang ditampilkan oleh PD Perjuangan, yaitu Pak Andika dengan Mas Hendi. Nah, kebetulan Ahmad Lutfi ini meminang figur yang mewakili kelompok ini, kelompok santri ini, yaitu Gustaz Yassin, putra dari almarhumlah Kiai Maimun Zubair, ya, yang kita tahu sangat dihormati bukan hanya di Jawa Tengah tapi juga di Indonesia. Dan Gus Yassin ini juga pernah menjadi wakil gubernur Jawa Tengah, mendampingi Ganjar Pranowo dan maju di DPD dengan suara salah satu yang terbesar di Indonesia. Betul. Jadi ini keunggulan sementara, tapi lagi-lagi masih ada waktu ya buat Andika dan Mas Hendi untuk mengejar ketertinggalan. Oke, Mas Hanta, kalau kita lihat ketertinggalan dari pasangan Andika dan juga wakilnya di 4 wilayah kalau tidak salah mereka tertinggal ya. Nah, ini apakah potensi tadi kalau dikatakan oleh Mas Burhan, potensinya ada sebenarnya. Apa yang bisa membuat mereka suaranya bisa terkerek di 4 wilayah yang tertinggal ini? Ya, menurut saya setuju dengan Mas Burhan ya, bahwa perolehan Andika Hendi itu bukan perolehan yang rendah. Dia baru bersosialisasi, kita bisa dianggap penantang karena Taj Yassin adalah wakil gubernur incumbent. Nah, itu modal di atas 30% itu modal yang relatif kuat ya. Karena itu bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin harus antisipasi. Karena waktu 2 bulan singkat, tapi bisa punya waktu kalau kemudian ada dinamika yang menyertainya. Dan yang kedua, sebelum kita ke area subkultur tadi, saya menyambung yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi. Memang kalau dibedah dari data survei Poltreking Indonesia, itu yang merasa terasosiasi terhadap NU, ormas Islam NU, Jawa Tengah juga tinggi, 75%. Dari 75% itu mayoritas melampaui elektabilitas ya, perbandingannya itu ke Ahmad Lutfi Taj Yassin. Nah, salah satu faktor mereka yang kombinasi nasionalis religiusnya cukup kuat, itu satu sisi.
Yang kedua, betul di Jawa Tengah itu selain tadi ada basis hijaunya, religius NU-nya relatif kuat, tapi juga di sana kita tahu basis merah atau nasionalisnya juga menjadi istilahnya kan kandang banteng kan di sana. Nah di sini juga perebutannya menarik karena ada faktor Ahmad Lutfi, di belakangnya mungkin basis pemilih Jokowi dan lain sebagainya. Nah kalau kita istilahkan ini kandang banteng, ini ada dua pengembala ini. Satu adalah tanda petik ya, satu ada basis PD Perjuangan, yaitu kandang banteng tadi, di sana juga rumah Jokowi. Jadi pertarungan dua pengaruh ini juga menjawab, saya ingin menjawab pertanyaan itu, kenapa di beberapa basis itu. Nah yang menarik memang di Solo dan di Semarang Raya dan Solo Raya itu kuat berimbang. Nah ada faktor Mas Hendi, mantan wali kota Semarang, yang saya kira juga punya basis kuat di sana untuk mengimbangi wilayah sekitarnya. Nah di daerah yang lain-lainnya seperti yang tadi saya sampaikan, basis religius, kemudian basis yang lebih kuat dimiliki keistimewaan eksklusif yang dimiliki oleh Ted Yassin, dia satu-satunya dari 4 yang merepresentasikan kekuatan hijau atau religius tadi atau kelompok Islam yang di Jawa Tengah cukup kuat setelah Jawa Timur yaitu NU. Jadi itu yang memberi kontribusi. Tapi bagi Andika sebagai penantang, modal awalnya sudah cukup dan punya waktu untuk melakukan sosialisasi. Tergantung nanti 4 hal. Satu, bagaimana efektivitas sosialisasi dan kampanye politik selama 2 bulan. Yang kedua adalah bagaimana performa debat nanti secara terbuka masing-masing. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti tawaran program dan isu yang terus bergulir di masyarakat selama 2 bulan ke depan. Baik, itu nanti kita akan dalami ya, bagaimana waktu 2 bulan ini bisa menaikkan suara ataupun elektoral terhadap kedua pasangan ini. Usai jeda kami segera kembali.